sudah diberikan keikutsertaannya dalam acara pada hari ini. Bapak Haji berpesan hanya satu, minta didoakan. Yang pertama mungkin kesembuhan ya, mudah-mudahan kesehatan beliau bisa diangkat ya penyakitnya, mudah-mudahan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan mudah-mudahan rezeki dan ininya dilancarkan ya, dan dimudahkan dan barokah, sehingga mungkin insya Allah acara seperti ini akan ada beberapa lagi gitu ya. Jadi insya Allah mungkin di program tahun depan ada lagi ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan juga dari Yayasan KBH Anissa juga minta doanya agar jamaah haji kita dari Yayasan Anissa ini terus bertambah, terus menjadi barokah ya dari kita semuanya, dan yang menjadi jamaah bisa menjadi haji yang mabrur. Dan kita insya Allah akan membimbingnya dengan sebaik-baiknya, dengan sesuai dengan sunnah, tuntunan dan sunnah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin dari saya perwakilan dari Bapak Haji Subara, sekali lagi banyak-banyak terima kasih atas keikutsertaannya. Ya mohon maaf bila dalam perjalanan ini masih banyak kekurangan, insya Allah ya, kita akan perbaiki sama-sama. Ya, terima kasih juga pada Bapak Bu Haji Ami dan Bapak Awang yang telah mengkoordinir yang kita memfasilitasi membantu kita dalam pelaksanaan perjalanan hari ini. Dari saya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nashkurulillah wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku semua seiman yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bersama-sama hadir berziarah bersama, meninjau para makam wali Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan yakin dengan amalan kita yang kita jalankan. Kita kirim doa untuk para wali senantiasa akan sampai, dan sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para wali Allah itu sebenarnya sudah tidak butuh doa kita. Akan tetapi kita ini yang mengharap kalau para wali Allah semuanya itu sudah dijamin oleh Allah masuk dalam surganya Allah. Dan ibarat kata para wali itu adalah manusia-manusia yang sudah dipilih oleh Allah dan sudah maksum, sudah dijamin masuk surganya Allah. Ibarat bak yang sudah penuh dengan air, ketika kita isi air, kita ini yang mengisi airnya, tentunya airnya akan tumpah. Dan tumpahan itulah yang kita harapkan sebagai umat Nabi Muhammad, para pecinta wali Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada keberkahan para pecinta Allah ini, karena beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sudah dijadikan oleh Allah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah
kejadian ketika kami di Sumatera Barat dulu. Ada seorang khotib ketika berkhutbah di waktu Jumat itu, beliau menyampaikan dalam khutbahnya, doa kita mengirim doa untuk orang yang sudah meninggal itu tidak sampai. Itu khutbahnya di tengah-tengah jamaah yang mayoritas jamaah tersebut adalah jamaah yang doyan tahlil, doyan baca yasin, baca Quran, yang dikirimkan paket terindah tersebut untuk para ahli kubur. Dan tentunya bagi kita yang sangat meyakini bahwa doa yang kita kirimkan untuk orang-orang yang sudah meninggal ini pasti akan sampai, tentunya gerang dengan seorang khotib yang semena-mena sesuai pendapat ia, tapi tidak menghargai daripada jamaah yang ada di situ. Dan suatu saat ketika khotib ini selesai, kemudian diajak ngobrol, karena ini perlu ada penjelasan bersama, dan biar sama-sama mereka yang meyakini bahwa doa ini tidak sampai, mereka silakan menjalankan sesuai dengan keyakinan mereka. Dan kita yang meyakini bahwa doa itu sampai pada orang-orang yang kita kirimkan, barokah Al-Quran, barokah tahlil, barokah tasbih, tahmid, kita harus yakin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang urusan diterima tidaknya itu ibarat begini. Orang yang mengatakan doa kita tidak sampai, tidak diterima oleh Allah, apakah ibadahnya si dia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Diterima tidaknya itu adalah tergantung Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inda dhanni abdi. Saya, kata Allah, adalah menurut daripada prasangka hambaku. Ketika kita sebagai hamba yang beriman dan meyakini bahwa setiap amalan yang kita lakukan, setiap doa yang kita panjatkan pasti akan terkabul oleh Allah, maka harus yakin. Jadi amalan ibadah seseorang itu tidak ada yang tahu diterima tidaknya. Dan begitu juga kita sebagai orang-orang yang meyakini bahwa ibadah kita kirim doa kepada ahli kubur, dan tentu ketika kita sesuai dengan syariat, maka pasti dan kita berprasangka baik, pasti Allah akan mengabulkan dan akan menyampaikan doa yang kita panjatkan untuk ahli kubur kita. Jadi urusan doa ini adalah hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia sifatnya, kita ini dianjurkan untuk terus berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika kita seorang hamba yang dekat dengan Allah, melalui kita ziarah, dengan kita mengenang para wali Allah yang berjuang di jalan agamanya Allah ini, akan senantiasa menjadikan kita taqarrub kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Kita berzikir kepada Allah. Sloko bato ilo. Salaka asluhal batnu kala ilaha illallah. Setiap saat ketika Allah memberikan kita hati, maka hati yang diberikan oleh Allah ini harus kita pakai untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fajadid ra'arabah ma'jadid lololobah. Ketika setiap saat ini kita harus memperbaharui terus berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaan kita, terus ingat sama Allah. Yang pegawai ingat sama Allah, yang pejabat ingat sama Allah, yang kita rakyat ingat sama Allah. Maka insya Allah Islam itu indah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Qur'anul Karim itu adalah sebuah ayat yang tiada tanding,
ayat yang tiada mampu mengalahkan dari ayat-ayat yang lain. Ada kitab lain, ada kitab Injil, ada kitab agama yang lain, tapi kita meyakini Islam, inna ad-dina 'indallahil Islam. Agama yang diridai oleh Allah, agama yang sudah dapat legalisir dari Allah Subhanahu wa taala adalah Islam yang sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim ini adalah diturunkan sebagai wujud cintanya Allah kepada kita, hamba yang dicintanya. Maka kita diberikan surat cintanya melalui Al-Qur'anul Karim. Dan tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan surat cintanya Allah, maka tujuannya adalah biar kita ini mau membaca Al-Qur'anul Karim. Ngapain surat diberikan tapi kita tidak membacanya? Kita dicintai oleh Allah, kita dipilih oleh Allah agar kita mau membaca Al-Qur'anul Karim. Maka alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia, ketika kami dulu pertama kali di Bogor, yaitu di Bantarjati, di kantor Ustadz Yusuf Mansur, kami mendapatkan amanat untuk mengatur, untuk memanage ada 48 rumah tahfiz atau pesantren Yusuf Mansur yang berada di Bogor. Dan Bogor ini dalam naungan PPPA Darul Quran ada Bocimi, Bogor, Cianjur dan Sukabumi. Ada 48 rumah tahfiz. Ini adalah program dari Yusuf Mansur, adalah untuk membumikan Al-Quran, agar Al-Quran yang dititipkan oleh Allah melalui ayat cintanya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah berfirman, kami Allah, nahnu nazzalna dzikra, telah menurunkan Al-Quran, ad-dzikra, wa inna lahu lahafidun, dan kami Allah akan menjaga keaslian, menjaga keutuhan Al-Quran sampai hari kiamat. Al-Imam Asy-Syirjani dalam tafsirnya mentafsirkan bahwa cara Allah menjaga, cara Allah efektif dalam menjaga Al-Quranul Karim itu adalah dengan cara ditanamkan ke dalam dada manusia. Maka Allah berfirman dalam ayat yang lain, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Waw ini adalah waw qasam, waw sumpah Allah. Sumpah dan demi dan sungguh telah sangat kami mudahkan itu Al-Quran lidzikri, untuk dipelajari. Fahal min mudzakir, tinggal dikembalikan kepada kita semuanya, apakah kita mau belajar, apakah kita mau menghafalnya, kembali ke hambanya masing-masing. Jadi surat cintanya Allah yang istimewa ini diberikan kepada kita, hamba yang terpilih. Maka alhamdulillah kami bisa bersilaturahmi di Keranggan. Kita niatannya adalah membuka program tahfiz Quran. Program tahfiz Quran di dalam manajemen Yusuf Mansur itu, satu yang boleh menghafal Quran adalah yang sudah mahir dalam membaca Quran. Jadi efektif di dalam menghafal Quran adalah satu yang sudah bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Itu baru boleh menghafal Quran. Dan ini adalah target kami. Bagi yang sudah bisa membaca Quran, maka ada tingkatan selanjutnya, yaitu menghafal Quran. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'anul Karim ini ada sebuah kisah nyata bahwa di salah satu kampung daerah Cirebon itu ada seseorang, beliau itu begitu yakin dengan Al-Qur'anul Karim. Beliau sampai KB. KB di sini adalah keluarga berencana.
Putra putrinya total ada 12. Ini adalah KB yang betul-betul KB, Bu. Kabeh itu Mas. Berencana betul, yang pertama dijadikan menjadi hafiz Quran. Alhamdulillah. Yang kedua hafiz Quran. Sampai 12 total hafiz Quran, dan tidak hanya sekedar hafiz Quran. Baca Quran, hafal Quran, plus qiraatus sab'ah. Membaca Quran dengan versi 7 imam qiraah sab'ah yang sahih. Misal contoh salah satunya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.